Bekerja tidak saja untuk mencukupi kebutuhan diri, tidak saja mencukupi kebutuhan keluarga, tapi yang lebih penting lagi adalah kita juga harus ada empati, ada peduli, ada solidaritas sosial di dalam benak dan pikiran kita. Ketika kita sudah memperoleh penghasilan, harus ada pikiran tetangga kita yang sebelah, yang saat ini mungkin tengah menanggung rasa lapar atau haus, juga menjadi tanggung jawab kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya sampai dengan saat ini, di tengah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah, dan di tengah kondisi wabah yang tengah melanda kita semua, kita masih diberikan anugerah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan iman bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga salam dan selawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengajak kaum muslimin semuanya untuk kembali mencermati bagaimana Islam memandang pekerjaan atau pekerjaan dalam pandangan Islam. Selain sebagai makhluk sosial, hakikatnya manusia adalah juga merupakan makhluk pekerja. Dan hal ini telah ditegaskan dalam banyak ayat, di dalam banyak riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga penjelasan para ulama. Kita telah mengenal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam sebuah riwayat mengatakan, man talabad dunya halalan wa ta'attufan wa ta'afufan anil mas'alati wa sa'yan ala qiyalihi wa ta'atufan ala jarihi laki Allah azza wa jalla wa wajhuhu kal qamari lailatal badar. Hadis ini sekaligus juga memberikan konfirmasi dan penjelasan yang rinci bagi kita tentang bagaimana etos kerja seorang yang beriman. Tegaskan paling tidak dalam hadis ini ada 4 etos kerja yang sejatinya dimiliki oleh setiap pribadi yang beriman. Yang pertama adalah man talabad dunya halalan. Siapa yang bekerja untuk menutupi kehidupan di dunia ini dengan jalan yang halal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antitesa dari halal itu adalah haram. Bekerja di zaman seperti sekarang ini untuk
mencari nafkah dari sumber yang halal bukanlah sesuatu yang mudah. Di sana sini ada saja celah di mana kita bisa saja terjebak pada jalur-jalur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita juga meyakini bahwa kelak ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karenanya dalam hadis ini kemudian dipertegas kembali kepada kita semua, marilah kita berusaha seoptimal yang bisa kita lakukan untuk menempuh jalan mencari rezeki yang halal lagi baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haram dalam terminologi hukum fikih ada dua paling tidak. Yang pertama haram li zati dan haram atau haram li ghairi. Haram li zati adalah jenis pekerjaan yang memang bentuknya sudah jelas-jelas haram, seperti orang yang sengaja merampok atau korupsi atau jenis pekerjaan-pekerjaan yang umum kita mengetahui itu adalah pekerjaan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan yang kedua adalah haram li ghairi atau haram li ghairi. Haram li ghairi artinya pekerjaan yang jenisnya adalah pekerjaan yang halal, tapi cara yang dia pakai adalah menempuh cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi anggota DPR itu tidak ada soal. Halal. Boleh. Penghasilan yang kita peroleh darinya adalah penghasilan yang halal. Tapi bila kemudian kita menempuh jalan-jalan lain dalam tugas kita sehingga mendapatkan sumber yang diharamkan, maka ini juga konteksnya adalah haram. Islam tidak saja melihat konteks pekerjaan seseorang, tapi cara dia memperoleh mendapatkan rezeki itu juga dilihat oleh Islam. Dan karenanya kita berupaya untuk semaksimal mungkin menempuh atau mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa ta'affufan anil mas'alah. Islam menuntut kita untuk bekerja dalam upaya untuk menjaga harga diri kita agar tidak menjadi benalu bagi orang lain atau meminta-minta. Islam memberikan jaminan kepada kita dengan pekerjaan atau dengan bekerja, harga diri kita akan terjaga, kita akan dihormati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang yang secara fisik sehat tapi memilih untuk meminta-minta. Sementara tanpa dia sadari, pekerjaan meminta-minta itu adalah menjatuhkan harga dirinya. Dan Islam tidak menghendaki hal itu. Dan yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasa'yan ala ayalih. Bekerja diharapkan dalam Islam kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita. Pertama tadi kita bekerja, diupayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang halal. Yang kedua, kita bekerja ini dalam upaya untuk menjaga wibawa dan harga diri kita sehingga tidak menjadi beban buat orang lain. Dan yang ketiga ini tadi adalah bekerja agar bisa tercukupi kebutuhan keluarga kita. Ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menutupi atau mencukupi kebutuhan keluarga merupakan fardu ain dalam Islam. Tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain. Dan Islam memberikan jaminan bagi mereka yang bekerja maksimal untuk menutupi kebutuhan keluarganya dengan menghargai pekerjaan itu senilai dengan jihad fisabilillah. Suatu saat Rasulullah SAW berjabatan tangan dengan Mu'adz bin Jabal. Lalu kemudian dirasakan tangannya oleh Rasulullah sepertinya agak kasar. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Mu'adz,
Ada apa gerangan sehingga tanganmu begitu kasar sekali? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, wahai Rasulullah, inilah tangan yang aku pakai bekerja hari-hari untuk menutupi kebutuhan diriku dan keluargaku. Maka Rasulullah SAW kemudian terharu mendengar jawaban Mu'adz bin Jabal, seraya memuji tangan Mu'adz bin Jabal dan mengatakan, wahai Mu'adz, inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, di momen yang sangat singkat ini, Islam mengajarkan kepada kita etos kerja orang Islam itu adalah wa ta'atufan ala jari. Bekerja tidak saja untuk mencukupi kebutuhan diri, tidak saja mencukupi kebutuhan keluarga, tapi yang lebih penting lagi adalah kita juga harus ada empati, ada peduli, ada solidaritas sosial. Di dalam benak dan pikiran kita ketika kita sudah memperoleh penghasilan, harus ada pikiran tetangga kita yang sebelah, yang saat ini mungkin tengah menanggung rasa lapar atau haus, juga menjadi tanggung jawab kita. Tidakkah sampai kepada kita sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan, idza tabahta fakthir ma'ha. Kalaulah engkau sedang memasak sayuran atau daging atau sup, perbanyaklah airnya. Setidaknya tetanggamu yang di samping yang selama ini tidak pernah makan daging bisa juga merasakan seperti yang kau rasakan. Kepedulian sosial ini sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Sebagaimana juga ditegaskan dalam surat Al-Ma'un. Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kau perhatikan atau kalian perhatikan orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Mereka para pendusta agama itu adalah mereka yang tak ada rasa kepedulian, tidak ada empati terhadap nasib orang-orang yatim, orang-orang miskin. Baru pada ayat berikutnya, Allah kemudian menegur mereka yang lalai dalam melaksanakan sholat. Tapi pada poin yang pertama adalah Allah tegaskan, tidakkah kalian perhatikan mereka yang mendustakan agama? Itulah mereka yang tidak punya empati dan peduli terhadap mereka yang yatim, mereka yang miskin. Di tengah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan kali ini, momentum ini adalah momentum yang sangat indah bagi kita untuk dapat menerapkan, utamanya pada poin yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pesan berikutnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang juga populer bagi kita semua. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratak ka'annaka tamutu wada. Bekerjalah untuk mencapai kebahagiaan negeri akhiratmu agar kau bisa meraih surga seakan-akan engkau mati besok. Dan jangan lupa untuk terus bekerja juga mencapai kebahagiaan dunia, seakan-akan kita ini hidup untuk selamanya. Satu sisi kita memikirkan dunia, tapi pada saat yang sama kita juga harus memikirkan akhirat. Demikian sebaliknya. Harus ada keseimbangan antara kedua hal ini. Inilah paling tidak gambaran yang paling sederhana bagi kita untuk memahami tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bekerja. Kiranya sedikit penyampaian ini ada berkah dan manfaatnya untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari menempuh rezeki dengan jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya pula di Ramadan ini Allah memaafkan seluruh dosa-dosa kita, utamanya dosa di mana kita mendapatkan rezeki dari jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedekah, dengan infak kita, dengan zakat yang kita keluarkan di Ramadan kali ini,
akan menggugurkan dosa-dosa kita, utamanya dosa yang kita peroleh dari mengkonsumsi, dari menggapai rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, dan akhirnya selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.